Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul Karakter. Film ini dirilis pada tahun 2021. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan ketimun di pinggir kolam daripada melamun, mending nonton review film. Film diawali di sebuah kamar apartemen seorang yang bernama Yamashiro Keigo sedang menggambar karikatur untuk dijadikan komik manga. Ia rela bergadang semalaman demi menggambar. Karena ia sedang dikejar waktu, editor hanya memberi waktu sampai jam 3 sore saja. Lalu ia menunjukkan selembar gambar kepada istrinya yang bernama Natsumi. Menghabiskan waktu 3 hari untuk membuatnya. Ia pun pergi ke kantor editor. Di dalam kereta, ia menggambar laki-laki dewasa yang dilihatnya. Keigo berada di kantor percetakan. Seorang editor sedang mengecek semua gambar milik Keigo sebelum diterbitkan. Ia memuji semua gambarnya yang bagus digambar dengan tangan bukan digital. Tetapi menurut editor itu tokoh karakternya kurang kuat. Ia harus memunculkan karakter yang bisa membuat pembaca berpikir bahwa orang seperti yang di manga itu benaran ada. Sekali lagi ia memuji gambarnya yang bagus, tetapi karakternya kurang kuat. Editor itu menyarankan agar Keigo berjuang mencoba mendapatkan penghargaan pemula lagi. Di stasiun kereta, ia sedang menunggu kereta datang, sambil chat dengan istrinya yang menanyakan hasilnya. Ternyata ia gagal dan memutuskan untuk berhenti menggambar lalu berpikir untuk mencari kerja saja. Keigo meminta maaf kepada istrinya karena tidak bisa membelikan cincin yang mahal. Keigo pergi ke studio gambar. Ia sebenarnya adalah asisten mangaka Honjo Sensei dari Occult Hauser. Karena impiannya adalah menerbitkan sebuah buku, maka ia bermaksud mengundurkan diri dari dunia manga dan mulai berhenti di hari itu juga. Honjo menyuruh para asistennya untuk menggambar sketsa rumah sebuah keluarga. Rumah dengan suasana bahagia karena mereka semua sedang sibuk, Keigo berinisiatif untuk menggambarkannya. Teman dari Keigo menyayangkan Keigo berhenti bekerja pada Honjo. Honjo bilang ia tidak bisa debut bukunya walaupun sering memenangi penghargaan pemula karena ia maunya bergenre suspense dan tidak bisa menggambar penjahat secara nyata. Dengan menaiki sepedanya, Keigo mencari rumah untuk digambar dan yang pas dengan tema yang Honjo inginkan. Ia menyelusuri kompleks sekitar dan berhenti di sebuah rumah yang kelihatannya cocok. Keigo mengeluarkan buku dan pensilnya dari dalam tas lalu memulai menggambarnya dari beberapa sudut pandang. Kemudian ia mendekati pagar rumah untuk menggambar bagian pintunya. Tiba-tiba pintu itu terbuka membuat Keigo kaget. Ia menjelaskan berada di sana hanya untuk menggambar rumah tersebut. Seorang tetangga menegur Keigo karena musik yang keluar dari rumah itu terlalu keras padahal ia bukan penghuninya. Tetapi tetangga itu bilang ia melihat Keigo sedang berbicara kepada pemilik rumah dan meminta mengecilkan volume musiknya. Kalau tidak, ia akan panggil polisi. Dengan memberanikan diri, Keigo masuk ke dalam rumah tersebut, mencoba untuk mengkecilkan volume suara musik, tetapi ia melihat seluruh keluarga tersebut telah tewas dengan luka sayat di leher dengan posisi tubuh terikat tali di bangku meja makan. Melihat itu tubuh Keigo menjadi lemas, ia jatuh duduk dan ternyata lantainya penuh dengan ceceran darah. Sekilas dari luar jendela ia melihat sosok si pembunuh keluarga tersebut. Lalu polisi mendatangi dan olah TKP. Kasus tersebut terkenal dengan pembunuhan keluarga Funakoshi. Seorang detektif polisi yang bernama Makabe memasuki rumah itu dan mengecek keempat korban yang merupakan satu keluarga. Ia diminta oleh atasannya yang bernama Okumura untuk menginterogasi pelapor yaitu Keigo. Makabe mengajak Seida untuk menginterogasi Keigo, tetapi Okumura tidak yakin dengan Seida. Tidak lama kemudian Seida datang juga di TKP. Keigo diinterogasi oleh Seida dan Makabe. Ia ditanya berulang kali dengan pertanyaan yang sama. Ia adalah asisten mangaka Honjo Sensei dari Occult Hauser yang sangat terkenal. Hanya kebetulan menggambar sketsa rumah itu karena permintaan dari Honjo. Lalu sampai ia masuk ke dalam rumah untuk mengecilkan volume musik dan melihat satu keluarga sudah tewas. Ia pun ditanyai mengenai gambar-gambar yang ada di dalam buku. Karena Honjo selalu bilang bahwa karakter dalam manga buatannya selalu lemah, maka ia menggambar orang-orang itu. Keigo pun tidak mengakui bahwa ia telah melihat wajah si pembunuhnya. Setelah interogasi selesai, Keigo pulang ke apartemennya. Istrinya sudah menunggu dan sangat mengkhawatirkannya.
Selepasnya ganti baju, Keigo langsung masuk ke dalam ruangan untuk menggambar. Ia menggambar karakter pelaku pembunuhan di rumah Funakoshi. Keesokan harinya, Makabe dan Seida menginterogasi orang yang bernama Henmi. Ia mengakui bahwa telah membunuh keluarga dari Funakoshi. Jawaban Henmi selalu tidak ingat, kemudian masuk ke dalam berita bahwa yang membunuh keluarga Funakoshi adalah Henmi. Keigo telah menyelesaikan gambarnya dengan karakter pelaku pembunuh keluarga Funakoshi. Suatu hari di sebuah jalan pegunungan, keluarga Hara yang sedang berkendara melihat mobil mogok di pinggir jalan. Tidak jauh dari mobilnya, terlihat seorang sedang berjalan kaki yang bernama Morozumi. Hara memberhentikan mobilnya. Morozumi meminta tumpangan tidak jauh dari tempat ia berada. Hara mengajak ngobrol Morozumi. Morozumi bilang tujuannya hanya di sekitar hutan itu. Morozumi bilang keluarga berjumlah 4 terlihat bahagia. Morozumi melihat anak laki-laki Hara yang duduk bersebelahan dengannya sedang membaca manga Rising Sun, yang di dalamnya ada sebuah karya yang berjudul 34 karakter bernama Dagger, dan pembunuhnya mirip dengan dirinya. Lalu ia meminta turun dengan segera. Keesokannya, di jalan pinggir hutan pegunungan terjadi kecelakaan mobil sedan berwarna putih terguling ke dalam jurang, yang ternyata korban adalah satu keluarga yang kemarin mobilnya Morozumi tumpangi. Ketua Makabe dan Seida datang ke TKP karena ada yang menarik perhatiannya, yaitu pembunuhan 4 orang satu keluarga dalam satu mobil, mempunyai kemiripan dengan kasus pembunuhan keluarga Funakoshi. Seida lalu mengambil foto lokasi, mobil pun diangkat. Kondisi korban sangat memprihatinkan, bersimbah darah dengan tangan terikat tali di setir mobil. Seida memeriksa bagian atap mobil dan ia mendapati sebilah pisau yang dipakai pelaku pembunuh satu keluarga tersebut. Lalu mereka pergi dari TKP. Di dalam mobil, Seida memberikan sebuah manga kepada ketua Makabe dan menyuruh untuk membacanya karena ada keterkaitan dengan kasus tersebut. Di kantornya, mereka berdua mencocokkan foto yang diambil oleh Seida di TKP dengan gambar yang ada di dalam manga. Semuanya sama, manga itu dibuat oleh Yamashiro Keigo, si pelapor atas pembunuhan keluarga Funakoshi setahun yang lalu. Funakoshi 一家をモデルにした事件。原一家殺しとそっくりの参道での殺人か。Di tempat lainnya, Keigo sedang menggambar karakter Dagger yang menjadi pemeran pembunuh di dalam manga. Ia mendapatkan pesan chat dari istrinya. Mereka berdua berkunjung ke rumah orang tua dari istrinya. Adik iparnya memujinya sekarang Keigo dan istri menjadi orang kaya karena manga buatannya laris di pasaran. Esok harinya, Seida dan kedua Makabe mendatangi kediaman dari Keigo yang terlihat sangat mewah dengan furniturnya. Lalu mereka menuju ke ruangan kerja Keigo yang berada di lantai atas. Seida pun memberikan berkas foto tentang pembunuhan keluarga Hara di jalan pegunungan kepada Keigo dan menyamakan dengan gambar mana buatan Keigo. Seida mencurigai seorang mengikuti manga buatan dari Keigo. Keigo tidak berpikir akan ada orang yang mengikuti manga buatannya. Seida menanyakan bagaimana nasib dari pisau yang ditemukan di atap mobil, senjata yang digunakan untuk membunuh. Keigo pun belum memutuskannya. Lalu Seida dan Makabe pergi dari ruangan kerja Keigo. Malam harinya, Keigo pergi ke sebuah bar. Seida kebetulan juga mampir ke bar yang sama, lalu meninggalkan nomor telepon. Seida pergi keluar untuk menelpon Makabe. Di dalam bar, Keigo bertemu dengan Morozumi, penampilannya yang mirip dengan Dagger yang ada di dalam manga buatannya. Morozumi bilang keluarga dengan 4 orang adalah yang terbaik, yang merupakan simbol dari kebahagiaan. Ia telah mewujudkan apa yang Keigo tulis di dalam manga. Ia pun menanyakan bagaimana kelanjutan nasib pisau yang ditemukan di atap mobil keluarga Hara. Morozumi memberikan ide untuk kelanjutan cerita dari manganya, lalu ia pun pergi. Sepulangnya dari bar, Keigo menjadi gelisah lalu ia melanjutkan menggambar. Morozumi pergi ke sebuah hutan di pinggir sungai, lalu melihat di seberangnya ada satu keluarga yang jumlahnya 4 orang sedang kemah sambil barbeque. Di tempat lainnya, di hadapan para polisi dan wartawan, Henmi yang hilang ingatan dan sulit mengingat kejadian pembunuhan keluarga Funakoshi, ia pun ditersangkakan oleh kepolisian. Kembali ke pinggir sungai, keluarga yang sedang kemah ditemukan menjadi mayat semuanya di dalam tenda dengan bersimbah darah dan dikerubutin lalat. Seida dan para polisi yang lainnya sedang mengecek TKP. Ia pun mencocokkan kejadian itu dengan gambar yang ada di dalam manga. Lalu Seida menelpon seseorang mencari keberadaan Keigo.
Karena teleponnya tidak diangkat, kemungkinan dia sedang berada di tempat minum favoritnya. Ia tidak menemukan Keigo di sana dan menanyakan kepada bartender apakah Keigo datang di hari itu atau tidak. Lalu ia melihat gambar di sebuah kertas kecil yang wajahnya sama dengan Dagger. Di dalam ruangan kerjanya, Keigo sedang asik menggambar sesosok Dagger dan membahas sedikit mengenai manganya yang akan dijadikan film. Kemudian Keigo mengantar istrinya Natsumi ke dokter untuk mengecek kandungannya. Selesai pemeriksaan, mereka berdua pulang. Saat di basement parkir, datang Morozumi menemui mereka berdua. Lalu Keigo pun bergegas pergi meninggalkannya. Di dalam mobil, Keigo memberitahu Natsumi bahwa ia berhenti untuk menggambar seri 34 dan memberitahunya bahwa Morozumi adalah seorang pembunuh berantai. Seida kembali mendatangi ruang kerja Keigo. Ia menanyakan kepada Keigo apakah wajah dari pelaku seperti yang ada di dalam manga. Keigo bilang iya benar, orang itu bernama Morozumi dan selebihnya ia tidak tahu. Seida pun pergi meninggalkan ruang kerja Keigo. Keesokannya, Keigo mendatangi kantor penerbit. Ia memutuskan untuk minta izin menghentikan manga seri 34. Tetapi pihak penerbit menolaknya karena karyanya sangat dinantikan oleh masyarakat luas. Di dalam kepolisian, Okumura memberikan pengarahan kepada semua bawahannya agar segera menangkap pelaku pembunuh. Keigo sedang mendatangi toko buku di sebuah swalayan. Morozumi kembali datang menemuinya. Keigo sudah bercerita kepada semua polisi mengenai Morozumi. Di markas kepolisian, Makabe mendapatkan informasi dari seorang anak buahnya mengenai Morozumi yang bekerja di kantor ekspedisi distrik Nishi. Ia menduganya dari sebuah mobil ekspedisi yang berhenti di depan rumah Funakoshi di hari kejadian. Ekspedisi itu bernama Furukawa Express. Seida segera mendatangi perusahaan tersebut menanyakan alamat Morozumi kepada seseorang di sana. Morozumi pulang ke rumahnya. Ia tinggal seorang diri di dalamnya. Di dalam kamarnya banyak terlihat foto-foto tergantung yang tidak lain adalah para korban yang ia bunuh. Polisi mendatangi kediaman dari orang tua Morozumi, tetapi Morozumi telah meninggalkan rumah itu sejak lama. Kembali ke Morozumi, sambil membawa manga di tangannya, ia kembali beraksi membunuh satu keluarga dengan jumlah 4 orang di dalamnya. Keempat korban bersimbah darah. Morozumi menyatukan mereka di ruang keluarga dalam kondisi yang sangat mengenaskan dengan tubuh terikat tali. Lalu Morozumi memfotonya sebagai koleksi gantungan di dalam kamarnya. Setelah membunuh, Morozumi pun pulang ke rumah, lalu menggantungkan foto keluarga yang baru saja ia bunuh di dinding. Seida kembali mendatangi ruang kerja Keigo. Dia menanyakan alasan Keigo memakai latar belakang seperti itu. Lalu Keigo menunjukkan sebuah literatur. Desa Kojo menjadi desa yang tidak berpenghuni. Di sana tinggal 20 keluarga yang berisi 4 orang. Di sana ada komunitas agama yang berpikir bahwa keluarga berisi 4 orang itu adalah kebahagiaan. Keigo tertarik dengan literatur dari kasus pembunuhan. Lalu ia melihat materi itu untuk seri manganya, termasuk mengambil latar belakang di sebuah jalan pegunungan. Seida bilang Morozumi tidak akan bisa meniru sedetail itu hanya dengan membaca sebuah manga saja. Kemungkinan Morozumi sudah berada di sana cukup lama, bagian dari komunitas agama tersebut. Seida meminjam buku tersebut lalu pergi meninggalkan ruang kerja Keigo. Keigo belum bisa melanjutkan menggambar karena suasana hatinya belum membaik. Di sebuah jembatan penyeberangan, Seida mendapatkan telepon dari Makabe. Makabe memberitahu Seida ada pembunuhan satu keluarga berisi 4 orang lagi di distrik Midori. Seida juga memberitahu di tempat kejadian keluarga Hara dibunuh. Di sana ada komunitas yang menganggap keluarga berisi 4 orang adalah kebahagiaan. Dari atas jembatan, Morozumi menyuruh Seida mampir ke desa tersebut. Tiba-tiba di hadapannya berdiri Henmi dengan pisau di tangan lalu menusuk Seida. Ia pun melawan Henmi, tetapi Henmi kembali menusuknya. Seida pun terjatuh lemas. Henmi menusuknya berkali-kali hingga Seida tewas di tempat. Keesokan harinya, Keigo mendatangi acara pemakaman dari Seida. Di sana ia bertemu dengan Makabe. Polisi akan menangkap Henmi dalam keadaan seperti apapun. Keigo bilang kemungkinan Morozumi adalah sebagai pelaku lainnya.
Keigo merasa bersalah terkait kematian dari Seida, tetapi Seida adalah bukan orang yang mudah untuk menyalahkan orang lain, kata Makabe. Ia telah mengenalnya sejak lama. 人のせいにしたりするような人間じゃない。想像できなかった。人の中身なんてわからねえよ。 Sepulangnya dari pemakaman, Keigo melanjutkan menggambar. Di kantor penerbit, editor bilang Keigo akan melanjutkan menggambar dan menjadikannya sebagai episode terakhir, akan menyelesaikan sampai akhir bulan depan. Kembali ke dalam ruang kerja, Keigo sedang menggambar dan berusaha menyelesaikannya sebagai episode terakhir. Akhirnya ia selesai menggambar dan menyuruh Natsumi untuk membacanya. この通りになったら敬語。 Makabe meminta persetujuan dari Okumura untuk menyelidiki kasus itu bersama timnya. Ia memberikan sebuah manga sebagai petunjuk penyelidikannya. Morojumi melanjutkan membaca manga berjudul 34 yang merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya. Dan episode tersebut menjadi episode terakhir. Ia agak sedikit kecewa setelah membacanya. Keigo sengaja membuat cerita dan menjadikan keluarga aslinya sebagai umpan. Morojumi tidak akan datang kalau bukan yang aslinya. Adik ipar dipakaikan rompi untuk berjaga-jaga. Keigo mendapatkan telepon dari Morojumi yang katanya ia juga membenci keluarga berisi 4 orang yang punya kemiripan dengannya. Lalu ia menutup teleponnya. Lalu Keigo menelpon istrinya Natsumi memberitahu bahwa anak mereka adalah kembar, laki dan perempuan. Keigo langsung berlari menuju rumahnya karena Natsumi dalam bahaya. Keigo pun sudah sampai di lantai bawah. Ternyata Morojumi juga sudah berada di sana. Ia langsung menancapkan pisaunya ke tangan Keigo, melanjutkan menusuk paha, lalu mengiris sela jari telunjuk dari Keigo. Morojumi menyeret Keigo ke dalam ruang kerjanya, lalu menyuruh Keigo menghidupkan komputer yang biasa dipakai kerja oleh Keigo. Sensei, Kemudian ia mendekati Natsumi dan menusuknya. Keigo meminta Morojumi untuk mengikuti ceritanya, yang seharusnya mati dulu adalah Keigo. Karena itu adalah karya bersama. Keigo pasrah untuk ditusuk, tetapi pisaunya terjatuh karena sebelumnya ia memakai rompi. Keigo langsung mengambil pisaunya dan menusuk Morojumi. Tidak lama kemudian Makabe datang bersama beberapa polisi yang lainnya. Ia menyuruh Keigo menghentikan untuk tidak menusuk Morojumi kembali. Keigo pun ditembak oleh Makabe. Untungnya ia memakai rompi anti peluru. Tim medis dari kepolisian datang dan membawa mereka ke rumah sakit untuk diobati. Setelah sembuh, Morojumi pun dipersidangkan atas kasusnya. Sementara Keigo masih dalam perawatan di rumah sakit, Makabe datang untuk menjenguknya. Sampai di sini film pun berakhir dan saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali.